Mekah pernah menjadi epicenter penyebaran kolera di abad ke-19 yang menyebabkan lebih kurang 40.000 jemaah haji meninggal dunia dalam kurun 5 kali outbreak. Ketika pandemi COVID-19 muncul, kerajaan Saudi Arabia kemudian melakukan upaya preventif untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, dan dari upaya preventif tersebut setidaknya ada 3 teladan yang bisa kita jadikan contoh dalam upaya melawan pandemi COVID-19. Apa saja itu? Simak Faith and Pandemic episode keempat, belajar dari cara Mekah mengatasi wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode Faith and Pandemic kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mengarahkan wajah ke Mekah dan melihat pada bagaimana otoritas yang mengurus kota suci nomor pertama dalam Islam tersebut dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 sejak lebih kurang 2020 lalu. Setidaknya ada 3 poin, 3 proses penanganan yang bisa kita teladani dan kita implementasikan dalam konteks kita sendiri dalam upaya atau dalam kaitannya melawan pandemi COVID-19, sekaligus juga menjadi wacana baru dalam cara kita memandang pembatasan yang sangat ketat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Pertama, ya kalau kita lihat, otoritas Mekah sangat memprioritaskan kesehatan masyarakat, sehingga kemudian dia rela untuk kehilangan 40% dari pemasukannya dari ibadah haji dan umroh, yang rata-rata per tahun menghasilkan 12 miliar dolar Amerika buat kerajaan Saudi Arabia, demi memastikan tidak mewabahnya, tidak bertambah parahnya pandemi COVID-19 di Mekah. Dan dari concern terhadap kesehatan ini, kemudian kita bisa melihat pada bagaimana jumlah orang yang meninggal akibat COVID relatif sedikit, apalagi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di abad ke-19 ketika terjadi pandemi kolera. Dan untungnya kemudian juga Arab Saudi tidak terjebak pada krisis finansial yang berkepanjangan, karena mereka bisa survive dengan segala keterbatasan dan pembatasan pemasukan akibat keinginan mereka untuk menjaga atau memprioritaskan kesehatan masyarakat. Kedua yang bisa kita teladani juga adalah pada bagaimana otoritas Mekah mendengarkan para ahli, para pakar yang mengerti tentang pandemi, entah itu pakar kesehatan, virolog maupun epidemiolog, dan kemudian menyesuaikan segala praktik termasuk praktik peribadatan sesuai dengan arahan atau saran para ahli kesehatan, virolog maupun epidemiolog ini. Sehingga dapat kita lihat pada bagaimana misalkan kapasitas Masjidil Haram sangat dikurangi. Hari ini kita melihat bagaimana hanya lebih kurang 10.000 orang yang diizinkan untuk ada di Masjidil Haram, padahal biasanya lebih dari ratusan ribu orang. Kita juga melihat pada bagaimana yang mau sholat di Masjidil Haram harus pakai masker, kemudian ketika masuk diperiksa suhunya, kemudian juga tawaf diatur 1,5 meter per saf, dengan orang ke orang diatur jaraknya, padahal biasanya bisa saling bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan. Dan banyak lain yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka mentaati atau taat kepada otoritas yang memang mengerti tentang konteks atau kondisi pandemi. Apakah kemudian perubahan tata cara peribadatan ini karena mengikuti saran dari para pakar ini menjadi tidak valid atau keliru secara Islam? Justru tidak, karena ini sesuai dengan kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih. Menghindari potensi kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengejar potensi kemaslahatan. Dan segala pembatasan dan ritual peribadatan yang kemudian harus diadaptasi itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemafsadatan yang jauh lebih besar. Ketiga, berhubungan dengan yang poin kedua tadi adalah bagaimana otoritas Mekah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hari ini memang ada pelonggaran di mana ibadah umroh mulai dibuka kembali secara terbatas
ibadah haji juga mulai dibuka kembali secara terbatas. Tetapi kita lihat bagaimana kemudian dalam pelaksanaan ibadah hajinya juga tetap diterapkan protokol kesehatan. Mulai dari tadi masuk ke masjidnya, kemudian diperiksa suhu dan harus pakai masker, kemudian tawafnya juga diatur jaraknya sedemikian rupa, diberlakukan aturan tidak boleh menyentuh Ka'bah, tidak boleh mencium Hajar Aswad, padahal biasanya orang-orang berebut menyentuh Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Atau misalkan kalau saya baca di The Conversation, ada pengalaman orang yang kemudian ketika berkunjung ke Mekah untuk umroh dikarantina terlebih dahulu, terutama bagi mereka yang berasal dari negara yang high risk dalam konteks COVID-19-nya. Belum lagi upaya vaksinasi yang terus digenjot, dan kita juga melihat bagaimana pemerintah Arab Saudi, pemerintah atau otoritas Mekah kemudian menyuruh para jemaah ini untuk menginstal aplikasi Tawakalna agar proses tracking dapat dilakukan dengan lancar, sehingga kalau terjadi infeksi, kalau terjadi penularan, bisa segera dilokalisasi, bisa segera di-tracking, sehingga kemudian tidak bersifat eksponensial penyebarannya. Dan itu yang kemudian bisa kita lihat pada bagaimana kondisi kesehatan itu kemudian didengarkan, kemudian dijadikan pertimbangan pada bagaimana penyesuaian praktik peribadatan dilakukan. Hal yang memang dalam beberapa hal tidak terjadi di Indonesia, terutama bagi kalangan tertentu yang kemudian masih melihat COVID-19 ini sebagai konspirasi yang ingin melemahkan Islam, gitu. Termasuk ketika misalkan ada orang yang pakai masker ke masjid, kemudian ada aturan perenggangan saf di masjid, dan seterusnya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar dari cara Mekah mengatasi wabah, dan kita bisa melihat dari 3 pendekatan tadi, dari 3 penyesuaian tadi, kita bisa melihat pada bagaimana Islam sebetulnya bukan agama yang ingin memberatkan, apalagi mencelakakan. Islam bisa bersifat fleksibel, yang mana ajarannya atau ritual peribadatannya bisa kemudian dalam tanda kutip menyesuaikan konteks situasi yang terjadi, sehingga kemudian pelaksanaannya tidak memberatkan kita, gitu. Sehingga dalam hal ini kita melihat pada bagaimana pentingnya untuk beragama dengan menggunakan nalar, dengan menggunakan ijtihad, tidak sekadar semangat saja, sehingga kemudian semangat yang tidak dilandasi oleh nalar atau ijtihad tadi berpotensi justru malah untuk membuat pelaksanaan keberagamaan kita tidak sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan dari syariat tersebut.